Jadi alhamdulillah tuh sebenarnya mungkin sederhana ya bagi kita, tapi itu ungkapan yang diajarkan oleh Allah langsung kepada kita kalau kita mendapatkan nikmat, dan karena itu diajarkan langsung oleh Allah, maka itu semacam password yang mungkin kita anggap sederhana, tapi ya itu password sebenarnya untuk kita mendapatkan kebahagiaan dan nikmat-nikmat yang jauh lebih besar, sebagaimana kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur aku tambah. Bunda, Ya, temen aku udah punya kamar sendiri yang besar banget. Kalau kamar aku kecil. sama kakak juga. Saat melihat mentari di sini, mungkin tak seindah sunset di Bali, tapi ada juga yang tak seindah di sini. Apapun yang kalian suka atau yang kalian tak suka, syukur itu melihat kebaikan dari semua yang kita terima. Syukur itu kekuatan rasa terima kasih atas segala yang kita terima. Wah, seru sekali. Itu tentang syukur ya. Iya, Tentang syukur. Nah, aku pengen ngobrol-ngobrol lagi nih sama Arinaga Family sambil ngabuburit. ya. Nungguin buka puasa. Nah, itu kalau lagu syukur tuh gimana terciptanya? Karena ada kasus anak-anak nggak bersyukur atau apa gitu? Awalnya memang kadang kan dari apa ya, keluhan-keluhan. Ya tadi contohnya Ruby bilang, oh temennya kamarnya besar banget, gede banget gitu. Aku kok kecil gitu. Kakak juga sama, iya gitu. Jadi mereka melihat ke yang ke atas. Jadi di sini lagu di sini maksudnya adalah kita belajar mensyukuri apa yang sudah kita terima ini, karena di luar sana juga masih banyak yang maksudnya di bawah kita gitu loh. Iya, benar. Ya itu metode yang diajarkan Nabi Muhammad sebenarnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, agar kamu bisa sadar akan nikmat yang Allah berikan kepada kamu sehingga kamu bisa bersyukur. Caranya itu lihatlah ke bawah, jangan melihat ke atas gitu, agar kita bersyukur. Kalau agar kita bisa termotivasi baru tuh lihat ke atas, melihat yang di atas kita untuk memotivasi tentunya. Nah, kalau ngajarin anak bersyukur tuh ada metode tersendiri nggak dari Arinaga Family? Mungkin kita tanamkan kepada mereka setiap apapun yang kita lakukan diawali dengan doa. Artinya kita berserah diri kepada Allah, dan pada akhirnya nanti hasil apapun yang kita terima itu sudah terbaik menurut Allah. Kita suka atau tidak suka, itu yang terbaik untuk kita, dimana hasilnya apapun kita harus syukuri. Jadi kuncinya doa dulu. Waktu pertama udah doa belum nih? Kalau udah doa berarti itulah hasil terbaik. Apapun hasilnya udah disyukuri akhirnya. Iya, dan itu juga metodenya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku bersyukur ketika doaku dikabulkan oleh Allah, karena artinya kemauanku diridhoi oleh Allah. Tapi aku jauh lebih bersyukur ketika doaku tidak dikabulkan oleh Allah, karena artinya yang berjalan kepada diriku adalah kemauannya Allah, dan aku diselamatkan dari kemauanku yang ternyata akan buruk kepada aku gitu. Karena kan kita nggak tahu ya atas diri kita sendiri, tidak sepenuhnya mengetahui apa yang terbaik bagi diri kita kan. Bahkan kata Al-Quran,
Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kadang apa yang kamu benci itu baik bagi kamu, dan kadang sesuatu yang kamu suka itu buruk bagi kamu. Ya, yang sering sih biasanya orang menikah dengan perempuan yang dulu pas sekolah dia gak suka perempuan itu gitu. Atau kadang, wah aku gak suka nih sama orang daerah sini. Gak taunya dia menikah tuh. Ada tuh temen aku, wah aku gak suka nih sama orang daerah Madura katanya, karena bahasanya dan terus kalau pakai pakaian tuh ngejreng-ngejreng gitu, dia gak suka. Gak taunya dia nikah sama orang Madura gitu. Masya Allah nih Habib, dengan penjelasan dari Habib, nih anak-anak semakin tertanam seperti itu ya. Kayaknya dari keluarga mungkin kami bisa sederhana menjelaskannya, Habib lebih luas lagi menjelaskannya. Nah, kalau dari sisi anak-anak nih, anak-anak biasanya menunjukkan rasa syukurnya itu gimana? Ya itu tadi sih sebenarnya minimal mereka setiap saat bisa berdoa, rasa syukur itu ya. Kakak gimana? Kalau bersyukur biasanya gimana? Ya benar, tadi ngeliat ke bawah, jadi sebenarnya ada orang yang lebih menderita gitu. Jadi bikin aku tuh, oh ya segini udah mending daripada dia gitu. Sama. Kalau lagi dapet sesuatu yang nikmat, biasanya bersyukurnya gimana? Kayak, wah alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu ungkapan. Jadi alhamdulillah tuh sebenarnya mungkin sederhana ya bagi kita, tapi itu ungkapan yang diajarkan oleh Allah langsung kepada kita kalau kita mendapatkan nikmat, dan karena itu diajarkan langsung oleh Allah, maka itu semacam password yang mungkin kita anggap sederhana, tapi ya itu password sebenarnya untuk kita mendapatkan kebahagiaan dan nikmat-nikmat yang jauh lebih besar, sebagaimana kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur aku tambah. Nah, alhamdulillah itu ya ibarat kata password untuk masuk ke next nikmat gitu. Memang kayaknya simple ya alhamdulillah gitu. Tapi ya itu memang betul-betul semacam mantra gitu untuk kita masuk ke nikmat yang lebih luas lagi. Karena kan semakin bersyukur semakin dikasih. Oh, Bama mau nanya nih. Nah, kan kata ayah kita harus selalu bersyukur ya. Tapi kalau misal kita lagi kena musibah, harus bersyukur juga nggak? Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau kena musibah. Jadi gini, bahwa segala sesuatu yang datang kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita karena datang dari yang maha baik, yaitu Allah. Karena itu kita diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa kita harus selalu bersyukur di setiap musibah yang didapatkan kepada kita. Kenapa? Kata Nabi, karena musibah atau kesulitan atau keburukan yang menimpa kita itu adalah pintu menuju kebaikan. Jadi seperti juga kata Quran, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan yang Allah siapkan untuk kita. Contohnya gini nih, kalau kamu pengen kuat gitu, kamu pengen kuat, maka Allah akan kasih kamu ujian agar kamu kuat. Kayak gak nyambung, lah ya Allah aku minta kuat kok malah dikasih ujian gitu. Ya dikasih ujian itu biar kamu berlatih sehingga kamu kuat gitu. Jadi karena segala sesuatu itu kan ada sunnatullahnya. Ada cara Allah untuk mendidik orang untuk mencapai sesuatu. Gak bisa tring gitu, gak bisa kan. Nah karena itu dalam musibah pun kita itu bersyukur. Karena pertama bahwa musibah itu bisa jadi pintu bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, lebih bersyukur dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, musibah yang kita dapatkan itu gak ada apa-apanya ketimbang musibahnya para nabi dan para rasul. Kata Nabi dalam sabdanya, musibah yang paling besar itu yang menimpa para nabi dan para rasul, dan yang terbesar itu yang menimpa Nabi Muhammad. Padahal Nabi termulia, tapi musibahnya paling gede. Jadi berarti orang kalau banyak musibahnya berarti lebih dekat kepada Nabi Muhammad. Artinya mirip sama Nabi Muhammad. Dan di tengah musibah itu sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 3, para nabi itu selalu bersyukur di tengah para musibah. Apapun yang terjadi karena itu dari Allah. Nah, kemudian yang ketiga nih, selalu ada alasan untuk kita bersyukur karena selalu ada nikmat dari Allah yang lebih besar dari musibah yang Allah berikan kepada kita. Misalnya
ada tabi'in namanya Yunus bin Ubaid. Itu didatangi oleh seseorang, saya lagi bangkrut nih, bisnis saya lagi jatuh nih. Jadi saya jadi sulit bersyukur kepada Allah. Kemudian kata Sayyidina Yunus, gini deh, kamu ruginya berapa? 100 dirham. Oke, boleh nggak matanya saya beli 100 dirham sebagai ganti? Wah enggak dong, kalau gitu tangannya deh 1000 dirham deh. Wah enggak dong, kalau gitu kakinya 10.000 dirham. Enggak, berarti kamu punya 1000 tambah 10.000 tambah 100. 11.100 dirham. Kok malah kamu fokus kepada yang hilang? Fokuslah kepada yang Allah kasih kepada kamu. Dan nikmat terbesar itu adalah iman dan Islam. Bayangin nih, kadang kita kan suka iri. Ada orang yang nggak beragama Islam tapi sukses tuh. Gimana tuh? Padahal mau nggak kita tukar iman dan Islam kita, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad dengan harta? Nggak ada. Bahkan kata Nabi, sholat fajr aja, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu seperti dunia dan seisinya. Jadi ya itu sebenarnya kekayaan kita. Apalagi Arinaga Family ini kan, artinya keluarga yang masih utuh, kompak. Itu kan sebenarnya nikmat yang Alhamdulillah. Tidak terelakkan ya. Di luar sana kan banyak orang yang justru kehilangan nikmat sekedar keluarga gitu. Dan itu kadang kita tidak sadari ketika kita miliki. Misalnya, aku pernah ketemu dengan orang yang rindu ibunya nelpon. Saat aku kesel karena ibuku sering nelpon aku. Dan yang diomongin itu aja kan. Ibu biasanya ngomongnya, sholatnya nggak lupa. Minum air putih ya, jangan lupa. Dan lain-lain. Ketika aku, ibu kok tiap hari nelpon dan omongannya diulang-ulang itu aja. Ada temanku yang justru rindu ibunya menelpon karena ibunya sudah tiada gitu. Akhirnya ya, alhamdulillah deh. Nah, kalau tadi melihat cerita tentang zaman tabi'in, zaman Nabi, orang-orangnya pada kuat keimanan, iman dan Islamnya. Kalau saya gitu terutama, kadang-kadang mengalami fase di mana mengeluh gitu. Secara nggak sadar kita mengeluh. Nah, sebenarnya kalau bukti bahwa kita tuh sudah bersyukur, apa sih, Bib? Kadang kita juga kan masih banyak keluhan gitu. Tanda-tandanya kita bersyukur tuh bisa ditunjukkan apakah dengan ketika kita habis mengeluh langsung beristighfar atau gimana? Iya sih, gini. Sebenarnya mengeluh itu kan sesuatu yang manusiawi. Asalkan keluhan itu tidak sampai membuat kita melakukan hal-hal yang haram atau tidak sampai kita murka kepada Allah. Karena gimana sih, ada kan orang yang sampai kemudian murka kepada Allah gitu. Saya udah taat kepada Allah tapi Allah malah begini. Padahal kadang musibah itu cara Allah memperhatikan kita. Makanya para nabi dan para rasul itu kalau lama nggak dapat musibah, mereka justru berdoa. Karena musibah itu simbol Allah masih ngurusin kita. Kalau udah nggak diurusin, biarin deh, mau ke jurang kek, mau ngapain kek, dibiarin tuh. Apalagi sayangnya Allah. Karena sayangnya Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kalau kita dikasih musibah, maka dosa-dosa kita akan berguguran dari jari jemari kita. Justru kadang kalau Allah ingin kita mendekat kepada Allah, Allah lagi rindu kita dikasih musibah. Karena kita tuh sering kali kalau dikasih nikmat, lupa sama Allah. Kalau dikasih musibah baru astagfirullah. Nah itu. Nah, mengeluh seandainya tidak sampai membuat kita abai kepada nikmat Allah, apalagi murka kepada Allah dan melakukan hal-hal yang haram, jika ada masalah dalam konteks introspeksi diri kita. Apa sih yang salah dari diri kita sehingga hal ini menimpa kita gitu. Nah, tapi tetap aja sih, sebagaimana nikmatnya Allah itu lebih besar dari cobaannya, dari murkanya, maka begitu juga syukur kita harus lebih besar dari keluhan kita gitu. Karena selalu ada alasan bagi kita untuk bersyukur sih. Karena tadi kata Habib dalam ketika kita bersyukur maka nanti akan ditambahkan ya rasa nikmat itu sama Allah. Iya. Karena itu kita harus pandai-pandai mencari hikmah dari segala yang ada di balik peristiwa yang menimpa kita. Karena semua peristiwa yang menimpa kita itu pasti ada yang terbaik,
ada hikmah. Hikmah itu disebutnya harta karun oleh Nabi Muhammad bahkan, yang disimpan oleh Allah untuk kita. Makanya cara terbaik untuk bersyukur adalah mencari dan fokus kepada hikmah dari setiap yang menimpa kita. Sakit, apanya nih yang ditegur nih? Lagi ekonomi seret, wah jangan-jangan pas kemarin lagi enak lupa sedekah dan lain sebagainya. Jadi kuncinya adalah mencari hikmah sih. Jadi lebih ke hikmah dan positif thinking pada Allah ya. Iya. Berhusnuzon. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhonni abdi bi. Saya itu tergantung prasangka kamu kepada saya. Kalau positif, saya jadi positif. Kalau negatif, saya jadi negatif. Makanya penting bagi kita untuk selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin bisa jadi rumusan juga untuk keluarga kita nih ya. Jadi pada saat musibah datang atau mungkin sesuatu yang kita tidak suka datang, cobaan, kita akan bisa sama-sama bekerja sama untuk saling menyadarkan satu sama lain. Yuk kita cari hikmah di balik ini semua. Gitu. Betul. Jadi di list nih apa hikmah yang ada dari ini, dari yang menimpa kita, dari perspektif ayah, ibu dan anak-anak itu. Karena kan mungkin gini, kadang kita tuh meremehkan perspektifnya anak-anak. Padahal anak-anak itu punya perspektif yang genuine gitu, yang jernih, yang masih belum terkontaminasi apa-apa gitu. Karena itu relasi kita dengan anak sebenarnya saling belajar sih. Semua guru, semua murid gitu. Orang tua itu bukan hanya guru tapi murid bagi anaknya. Yang enteng, yang jelas deh. Kadang urusan teknologi kita belajar kepada anak-anak gitu kan. Nah, cuman dalam hal-hal lain kadang kita enggak gitu. Iya, kadang kita enggak karena kita enggak memberi waktu. Bahkan urusan mengenal Tuhan, kadang anak kita tuh lebih kenal gitu. Karena kita udah tertumpuk banyak teori. Oh, Tuhan itu begini, begini, begini. Akhirnya kita nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan yang begitu indah. Si anak justru bisa merasakan kehadiran Tuhan yang begitu indah dengan dia dapat nikmat sedikit, dia bersyukur. Gitu. Kita udah dikasih nikmat banyak, salah satunya ya kita sampai umur segini kan itu nikmat yang besar kan. Anak-anak belum tentu sampai seumuran kita. Jadi soal perspektif akhirnya ya, bagaimana kita cara memandang. Karena itu Islam itu penting tidak hanya dijadikan agama sebagai ritual kita, tapi juga sebagai way of life, cara kita melihat kehidupan, sehingga kita selalu optimis.